يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, terkenal dengan panggilannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, karena beliau meninggal pada tahun 751 Hijriyah. Beliau di dalam kitabnya Aidatus Sabirin mengatakan, wal masaibul lati tahullu bil abdi wa laysa lahu hilatun fi daf'iha kamauti man yu'azzu alayhi wa sariqati malihi wa maradhihi wa nahwi dhalik fa inna lil abdi fiha arba'u maqamat. Musibah-musibah yang dirasakan dan datang kepada seorang hamba dan dia tidak ada daya dan upaya untuk menolaknya. Musibah itu datang. Dia tidak ada daya dan upaya untuk menolaknya. Karena murni itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian seseorang yang sangat dia hormati dan sangat dia cintai. Sangat berharga untuknya. Kematian seorang suami, kematian seorang istri, kematian seorang anak, kematian orang tua, kematian saudara, dan orang-orang yang dia cintai lainnya. Dan juga seperti pencurian hartanya. Dan juga seperti penyakit yang dideritanya. Dan hal-hal lainnya yang semisal dengannya. Maka seorang hamba di dalam ujian dan cobaan-cobaan tersebut yang tidak bisa dia tolak, datang dengan kuasa Allah, tidak bisa dia tolak. Maka seorang hamba di dalam ujian dan cobaan-cobaan tersebut terdapat 4 sikap. Terdapat 4 sikap pada seorang hamba. Ahaduha, yang pertama, maqamul ajz, sikap atau kedudukan lemah. Ketika datang ujian, ketika datang cobaan, seorang hamba ini lemah. Dia banyak menggerutu. Maqamul jaza' wasyakwa, banyak menggerutu, mengeluh, wassakhat, dan murka dengan ujian tersebut. Wa hadza ma la yaf'aluhu illa aqallun nasi aqlan wa dinan wa muru'atan. Dan perbuatan seperti ini ketika datang ujian, musibah, cobaan, dia kemudian banyak mengeluh, menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah. Perbuatan seperti ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang sedikit akalnya, sedikit agamanya, dan sedikit maruahnya. Ketika datang ujian, cobaan, dia suka mengeluh-ngeluh. Dia menggerutu. Dia murka dengan ujian dan cobaan tersebut. Ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang sedikit agamanya, sedikit akalnya, dan sedikit maruahnya. Dan ini adalah kedudukan manusia yang pertama ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-maqamu tsani, maqamus sabr.
imma lillah wa imma lil muru'atil insaniyah. Kedudukan yang kedua atau sikap yang kedua yang dimiliki oleh seorang manusia ketika mendapati ujian dan cobaan yang tidak bisa dia elakkan adalah kedudukan sabar menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dan sabar di sini dibagi menjadi dua. Baik dia sabar karena Allah atau sabar karena dia menjaga wibawanya di hadapan manusia. Menjaga agar tidak terlihat terlalu kemenyek, terlalu lebay bahasa orang sekarang ya. Terlalu sedih. Dia menjaga itu di hadapan manusia. Menjaga wibawanya agar terlihat bersabar. Ini kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga, al-maqamul tsalis maqamur ridha. Maqam kedudukan yang ketiga bagi seorang hamba yang ditimpa ujian dan cobaan yang dia tidak bisa mengelakkannya, yaitu kedudukan rela. Wa huwa a'la min maqamis sabr. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukan sabar. Wa fi wujubihi niza'un wa sabru muttafaqun ala wujubih. Dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya rela tatkala manusia mendapatkan ujian dan cobaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Adapun sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, maka para ulama bersepakat bahwa manusia wajib sabar tatkala mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita dudukan. Apa itu sabar menghadapi ujian dan cobaan? Apa itu rela? Kedudukan rela lebih tinggi dibandingkan sabar. Sabar ketika mendapatkan ujian cobaan yang tidak bisa dielakkan, berarti dia menahan lisannya untuk tidak mengeluh-ngeluh. Menahan perasaannya agar tidak menggerutu terhadap apa yang Allah takdirkan dari ujian dan cobaan. Menahan anggota tubuhnya agar tidak melakukan kemungkaran. Memukul pintu, merobek baju, menggundul rambut, dan semisalnya. Ini maqam sabar, kedudukan sabar tatkala mendapatkan ujian. Adapun maqam rela lebih tinggi kedudukannya. Dia di samping sabar, dia pun rela dengan ujian tersebut. Orang sabar mungkin ada yang tidak rela dengan ujian tersebut. Orang sabar mungkin ada yang tidak rela dengan ujian tersebut. Tetapi orang yang rela senantiasa dia sabar dengan ujian tersebut. Makanya kedudukan rela, orang sabar mungkin masih memendam di dalam hatinya. Kenapa suami saya harus meninggal? Kenapa suami saya harus tabrakan? Kenapa suami saya harus dibunuh orang dan semisalnya? Tapi dia tahan di dalam hatinya. Dia tetap bersabar. Dia tidak mengeluh-ngeluh. Cuma belum rela. Tapi kalau orang rela, dia adalah seorang yang menerima takdir tersebut dengan ikhlas, dengan kerelaan hatinya, dan tidak ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, wa huwa a'la min maqamis sabar. Kedudukan rela terhadap ujian dan cobaan lebih tinggi dibandingkan kedudukan sabar. Al-maqamur rabi', kedudukan yang keempat, maqamus syukur, yaitu kedudukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'la min maqamir ridha. Dan kedudukan syukur atas ujian, syukur atas cobaan, ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukan rela. Fa innahu yashhadul baliyata ni'matan fa yashkurul mubtala 'alaiha.
Sesungguhnya dia melihat ujian cobaan tersebut sebagai nikmat dari Allah. Maka seorang yang diuji oleh Allah bersyukur atas nikmat tersebut. Seperti cerita Abu Qilabah rahimahullah, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Qilabah yang nama aslinya Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau miskin, hidup di sebuah tenda di samping pantai. Bukan rumah, tenda. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Dengan seperti itu, beliau masih bisa berdoa kepada Allah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar senantiasa aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas kedudukan yang lebih dibandingkan manusia-manusia yang Engkau telah ciptakan. Inilah yang disebut dengan maqamus syukur, atas ujian dan musibah, ujian dan cobaan dari Allah. Pada saat itu pula beliau kehilangan anak laki-laki satu-satunya yang mengurus beliau. Dan anak laki-lakinya tersebut diterkam oleh binatang buas, tidak tersisa kecuali tulang belulangnya. Ketika diberitahukan akan hal itu, apa yang terjadi kepada Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah? Beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap sabar, mengembalikan semua ujian, musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian beliau bersyukur, menunjukkan bahwa beliau rela dan naik juga syukur kepada Allah. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan yu'adzibuhu ya'sihi fayu'adzibuhu finnar. Segala puji hanya milik Allah yang belum menjadikan untukku keturunan yang nantinya dia bermaksiat, akhirnya dia siksa di dalam neraka. Lihat bagaimana bersyukur atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebab yang kedua kenapa saya mengangkat tema ini. Yaitu karena sebagian orang menyimpang dari sikap yang benar ketika mendapati ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.